yang kami hormati, serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya yang kami banggakan. Puji syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, atas berkah kebajikan dan karma baik, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara groundbreaking pembangunan gedung layanan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya di Mondromino pada hari ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenankan saya pembawa acara pada hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, persembahan tari gambyong. Yang keempat, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Yang kelima, sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Yang keenam, persembahan tari damar kalamangsa. Yang ketujuh, sambutan Koordinator Staf Khusus Presiden. Yang kedelapan, sambutan Bupati Wonogiri. Yang kesembilan, pemotongan tumpeng. Yang kesepuluh, peletakan swana pasana. Yang ke-11, pemberkahan. Yang ke-12, penyerahan cenderamata. Dan yang ke-13, penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara groundbreaking pembangunan gedung layanan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bertindak sebagai dirijen, Saudari Devi Ratana Purnamasari. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Persembahan tari gambyong oleh mahasiswi UKM Tari, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya.
Kami ucapkan selamat datang kepada PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, Bapak FX Pranata AP M. Hum. Mohon izin kami sampaikan kembali susunan acara sambutan pada hari ini. Yang pertama, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Yang kedua, sambutan Bupati Wonogiri. Yang ketiga, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Yang keempat, sambutan Koordinator Staf Khusus Presiden. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Kepada Bapak Dr. Sulaiman disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang kami muliakan, Sangga yang berkenan hadir pada kesempatan ini, berkenan memberikan berkah kepada kita semua. Yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden, Bapak Dr. Ari Dwi Payana, Magister Sains. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi, Magister Pendidikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Setda, Pak FX Pranata. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jawa Tengah. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama PT New Armada, Bapak David Hermanjaya. Sekaligus beliau salah satu organisasi yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Seluruh tamu undangan, tamu kehormatan yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu, para sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah kesehatan dan kesempatan untuk kita semua hadir dalam acara yang bersejarah ini, yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung layanan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Ini adalah langkah awal dari sebuah perjalanan besar dalam memperkokoh dunia pendidikan dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan ulas asih di tanah air Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, semalam kita Wonogiri, khususnya daerah sekitar kampus ini, diberkahi dengan hujan lebat. Hujan suhu melambangkan kan lusue, memberkahi kita semua. Kita beruntung kedatangan para tamu
yang terhormat diberkahi terlebih dahulu, sehingga pada pagi hari ini cuacanya tidak terlalu panas. Beberapa bulan sudah kita tidak kedatangan hujan, tapi semalam kedatangan Pak Aji, kemudian Pak Dirjen, kita kedatangan hujan. Beri aplaus yang luar biasa untuk beliau. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita menyaksikan wujud nyata komitmen bersama untuk memajukan pendidikan yang tidak hanya sekedar mencerdaskan generasi penerus, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan kearifan lokal. Pembangunan gedung layanan pendidikan ini bukan hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga simbol dari tekad kita untuk menciptakan generasi yang berdaya saing, bermoral, dan siap menghadapi tantangan global. Melangkah di sini pada acara ini hanyalah satu dari banyak tahapan yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu dan akses pendidikan tinggi melalui perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri menjadi institut. Jadi Ibu Bapak, dapat kami sampaikan, dari masa ke masa sudah banyak telah dilakukan upaya oleh Ditjen Bimas Buddha. Namun pada kepemimpinan Bapak Dr. Andes Supriyadi, Magister Pendidikan, tentunya dengan restu Gusmen, kedua PTKBN diberkahi dengan terbitnya PMA nomor 13 tahun 2024 tentang pendirian perubahan perguruan tinggi keagamaan negeri. Tepuk tangan buat upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Dirjen dan jajaran direktorat. Tentu Ibu Bapak, ini adalah langkah yang sangat baik, di mana saat ini dapat kami laporkan Aji bahwa proposal perubahan ini sudah diserahkan. Semoga dengan karma baik kolektif kita serta bantuan tangan-tangan para bodhisatwa, tangan-tangan banyak orang baik yang hadir di sini dapat sesegera mungkin mematangkan buah karma yang baik. Hadirin sekalian yang kami hormati, bodhisatwa adalah makhluk suci yang bertekad membantu, menolong, menyeberangkan banyak makhluk dari penderitaan dalam filsafat Buddhis. Keberadaan kita di sini bersama dengan tokoh penting seperti Bapak Staf Khusus Presiden, Bapak Ari Dwi Payana, Pak Dirjen Bimas Buddha, serta Bapak Bupati Wonogiri, juga Pak Kakanwil, dan Romo yang pada kesempatan ini hadir, menunjukkan bahwa pembangunan ini mendapat dukungan dari berbagai lapisan. Ini menandakan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Beliau-beliau ini adalah bodhisatwa hidup dan nyata. Melalui salah satu hal yang sudah dilakukan melalui pemerintah Kabupaten Wonogiri, secara khusus dalam hal ini Bapak Bupati, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya telah menerima lahan seluas 8,3 hektare untuk pengembangan kampus yang terletak di 3 tempat, Mondromino, di mana lokasi kita berada saat ini, Gunung Kukusan, dan Bendok Kerep. Tentunya Ibu Bapak, ini hal yang luar biasa besar yang patut kita keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya syukuri. Untuk itu Ibu Bapak mewakili keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, dengan rasa syukur izinkan saya membungkuk hormat seraya berdoa semoga semua senantiasa diberkahi kesehatan dan kebahagiaan.
Hadirin sekalian, upacara peletakan batu pertama bukanlah hal baru dalam tradisi Buddhis. Tradisi kampus kuno Nalanda di India pada masa lalu dan juga diikuti dengan kampus kuno di masa kerajaan Sriwijaya mempersembahkan simbol-simbol berharga seperti lempeng emas dan lempeng perak bertuliskan sutra sebagai fondasi bangunan tempat belajar. Hipotesis ini berdasarkan catatan terpelajar Tiongkok Master I Ching, sekarang diyakini berada di situs Muaro Jambi dan temuan dari para arkeolog. Untuk itu, mengakhiri sambutan ini, izinkan saya memandangkan doa aspirasi. Semoga melalui persembahan simbol fondasi di gedung ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan secara simbolis, para guru-guru suci dari masa lalu, saat ini dan yang akan datang, senantiasa mendukung kebajikan ini hingga selesainya bangunan layanan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Om Namo Manjusriye, Namo Susriye, Namo Utama Sriye Soha. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal yang telah mendukung terlaksananya pembangunan ini. Semoga dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang menggairahkan untuk berkarya, membangun masa depan yang lebih cerah, serta mewujudkan cita-cita luhur kita melalui dunia pendidikan. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi, 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 Om Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Sambutan Bupati Wonogiri dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri. Kepada Bapak FX Pranata APM Hum disilakan. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Sangha, yang terhormat Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, MSI, selaku staf khusus Presiden. Terima kasih Bapak sudah rawuh di Wonogiri. Tentunya ini adalah angin segar bagi Kabupaten Wonogiri dengan kerawuhan Bapak. Juga yang kami hormati sahabat mitra kerja, guru dan pengarah saya, Bapak Supriyaji selaku Dirjen Bimas Buddha. Terima kasih juga Bapak atas arahannya sehingga hari ini kita bisa berbahagia berkumpul bersama-sama di tempat ini. Juga yang kami hormati Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu para tamu undangan, mohon izin Forkominda dan juga segenap pengurus STABN Kabupaten Wonogiri yang berbahagia. Puji dan syukur Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini sudah sepantasnya kita hadirkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya dalam suasana yang berbahagia kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya yang berada di Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya mohon izin Pak Ari
bahwasanya Pak Bupati hari ini sebenarnya berkenan bersama-sama dengan kita, tetapi pada saat jam yang bersamaan kita semua di Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan sosialisasi netralitas ASN Bapak, yang hari ini menjadi sesuatu hal yang harus kita bumikan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada di 2024 ini. Beliau menitip salam hormat kepada kita semua, terutama kepada Bapak Ari dan Bapak Dirjen, karena Pak Dirjen inilah yang setiap waktu dan setiap saat memberikan arahan dan petunjuk kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri sehingga kita bisa melaksanakan hibah tanah 8,3 hektar yang hari ini bisa dimanfaatkan untuk Staben Kabupaten Wonogiri. Mari kita beri tangan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hari ini kita menyelenggarakan satu agenda yang luar biasa, di mana hari ini adalah wujud dari komitmen pemerintah. Kita menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai, dan tentunya kita akan menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang tentunya nanti akan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Wonogiri. Ini adalah satu komitmen yang saya yakin dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah akan menjadi satu prioritas yang luar biasa. Sehingga ketika Pak Dirjen pada beberapa waktu yang lalu selalu memberikan petunjuk dan arahan, kami ikuti Pak. Kami ikuti bahwa tentunya aset yang kita miliki ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonogiri pada khususnya. Sehingga tentu pada kesempatan siang hari ini juga Bapak mohon izin, tentunya kami akan terus berkomitmen untuk mendukung dan memberikan support yang luar biasa bagi Sekolah Tinggi Agama Buddha Kabupaten Wonogiri. Mudah-mudahan nanti segera bisa menjadi institut sehingga juga nanti menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon izin apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat dan tentunya harapan besar bagi masyarakat Wonogiri, bagi STABN ini bisa segera kita wujudkan demi menyelenggarakan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Matur nuwun. Persembahan tari Damar Kalamangsa oleh mahasiswi UKM Tari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya.
Acara selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Haji Musta'in Ahmad, SH, MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, berkah dalam. Yang sama-sama kita muliakan Biku Sangha, yang sama-sama kita hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dipayana MSI. Terima kasih Bapak atas arahan dan kerawuhannya di Jawa Tengah. Yang kami hormati senior kami Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD. Yang kami hormati Bapak Bupati Wonogiri yang tadi telah diwakili oleh Bapak Sekda dan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Izin Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, sahabat saya Pak Dr. Sulaiman, beserta segenap sivitas akademika Staben Raden Wijaya Wonogiri, senior saya, guru saya Pak David Hermanjaya. Beliau banyak memberikan petuah-petuah kepada saya. Semoga beliau selalu sehat walafiat, terus membersamai kegiatan-kegiatan kita. Tokoh-tokoh agama yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Saya lihat tadi ada Romo Tanto ada di belakang sana. Terima kasih Romo, juga bersama-sama sering di kegiatan-kegiatan kita, di kegiatan Buddha maupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kabupaten Wonogiri, segenap tamu undangan, Bapak Ibu, keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa proses mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Buddha satu-satunya di Republik tercinta di Wonogiri ini menjadi satu loncatan, tahapan milestone yang luar biasa dengan kerja bareng kolaborasi kita dengan arahan izin Pak Ari, Pak Dirjen ini sekaligus dirijen. Nah, jadi selain Dirjen, beliau ini dirijen yang mengkolaborasikan kerja baik kita, baik yang ada di Kabupaten Wonogiri, lebih khusus lagi teman-teman di Staben, dengan Pak Bupati Wonogiri bersama kami di provinsi maupun dengan lembaga-lembaga terkait sehingga proses hibah tanah dari Pemkab Wonogiri ini berjalan dengan lancar. Dan tentu ini juga arahan dari Pak Koordinator Staf Sus, matur nuwun untuk semuanya. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita sekalian, maka saya sampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Staben Raden Wijaya Wonogiri atas capaian ini, dan ini jadi modal yang baik bagi kita semua. Pada suatu ketika di masa-masa kita memproses hibah tanah ini, ada dua hal yang menjadi harapan ke depan. Yang paling praksis adalah apa yang disampaikan oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Kepala Dinas, begitu diserahkan tahun ini segera dibangun. Dan itu menjadi komitmen Pak Dirjen dan saya berterima kasih. Saya sekarang bisa tegak Pak Dirjen di hadapan Pak Bupati dan Pemda Wonogiri karena sudah diberikan anggaran untuk bisa dibangun. Ini sehingga kalau di tempat lain kadang-kadang masih tertunda, nggih, kadang-kadang ora kepanggih gitu ya. Iya, tapi kemudian masih ditunda. Nah, ini nggihnya benar-benar kepanggih, tahun ini bisa kita mulai dan pasti Pak Dirjen dana yang ada belum cukup, harus terus ditambahkan. Jadi Kanwil Kemenak Jawa Tengah siap mensupport dawuhnya Pak Dirjen apa yang mesti kita lakukan agar ini bisa terus kita kembangkan. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua, spirit yang disampaikan oleh Gusmen untuk terus melakukan terobosan. Jadi apa yang dirintis dulu oleh Pak Profesti ini penguji saya waktu S3. Pak Ari, jadi waktu saya ujian S3 itu disertasi saya tentang moderasi beragama. Kemudian peserta itu diperbolehkan untuk menghadirkan dosen penguji tamu. Dan saya dengan mantap menghadirkan Ketua Staben waktu itu Pak Esti untuk jadi penguji saya. Jadi sejak dirintis pada saat itu dan kemudian juga sekarang dilanjutkan oleh tenaga yang tidak kalah handalnya Pak Dr. Sulaiman, saya kira kita punya potensi untuk mulai memikirkan pembelajaran digital. Jadi kalau di Cirebon kita sudah punya UISI yang kemudian
Islamic Cyber University, jadi universitas berbasis cyber yang konsentrasinya baru dimulai dari pendidikan agama. Maka bisa jadi Buddha Cyber University di sini bisa dikembangkan Pak Dirjen, dan saya siap memberikan support untuk mengkomunikasikan dengan semua yang ada di Jawa Tengah dan mensupport Pak Dirjen di Jakarta agar sementara belum terjangkau mungkin dari sisi fasilitas fisiknya, tetapi secara digital sudah bisa kita lakukan. Dan lebih dari itu saya berharap, kita semuanya berharap, sebagaimana juga harapan Pak Bupati, waktu itu adalah dengan hadirnya perguruan tinggi ini akan mempercepat kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Wonogiri. Daerah ini menjadi daerah yang makmur, daerah yang regeng, kehadiran anak-anak muda, intelektual muda yang nanti akan membawa Wonogiri ini lebih sukses lagi. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf manakala ada kekurangan. Semoga ke depan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya semakin berjaya, semakin maju. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Staf Khusus Presiden kepada yang terhormat Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana MSI, disilakan. Namo Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam berkah dalam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Yang sama-sama kita muliakan para biksu sangha sebagai guru loka yang memberikan pencerahan pada kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi. Kita doakan beliau ini sehat karena mengemban tugas yang amat berat. Tugasnya keliling seluruh Nusantara untuk melakukan pembinaan terhadap umat Buddha. Yang saya hormati, saya banggakan Bupati Wonogiri yang diwakili oleh PJ Sekda dan juga kakak senior saya ini di Universitas Gajah Mada. Iya, Mas Rianto. Terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Bupati yang sudah menanamkan karma baik untuk memfasilitasi juga pembangunan dari Staben Raden Wijaya. Yang saya hormati, saya banggakan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang disertasinya juga luar biasa tadi, moderasi beragama, dan diwujudkan hari ini juga di Staben Raden Wijaya. Kita kasih aplaus pada Pak Kakanwil. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan juga para senior tokoh-tokoh Buddhis. Yang dalam hari ini ada Pak David, lebih dikenal sebagai Pak David New Armada, begitu ya. Juga para senior tadi Romo dari Walubi, Ketua Walubi Provinsi Jawa Tengah, Prof. Esti, senior saya, kakak saya, Kepala atau Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya, Romo
Sulaiman. Ternyata beliau di belakangnya itu ada tambahan, Giri Wirya. Dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya yang saya banggakan, para undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, Sesanti Angayu Bagya, beserta puja pangastuti kita panjatkan kepada Gusti Sang Murbeng Dumadi dan guru-guru suci kita karena atas asung kerta waranugrahanya, atas kelimpahan jasa kebaikan yang sudah diberikan oleh para guru-guru suci kita. Pada hari ini kita hadir dalam momen yang bersejarah, yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Hari ini adalah hari yang bersejarah karena kita meletakkan satu pondasi besar untuk pembangunan manusia Indonesia. Tidak hanya dalam konteks umat Buddha, tetapi juga membangun sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri. Sebuah kabupaten yang kadang dalam konteks saat ini dilupakan karena tidak berada di dalam pusat dari pemerintahan di regional Jawa Tengah, bahkan menjadi daerah perlintasan gitu. Dan saya dengar juga di Kabupaten Wonogiri ini banyak pemuda-pemudanya yang merantau di berbagai daerah dan menjadi bahkan champion, juara-juara terbaik, pengusaha-pengusaha sukses di berbagai daerah. Tetapi tentu saja kesuksesan yang ada bagi putra-putra daerah di Wonogiri harus diperkuat juga pondasinya di Kabupaten Wonogiri ini. Karena ke depan kita tidak hanya bisa bersandarkan kepada sumber daya alam. Banyak negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tetapi menghadapi apa yang disebut dengan paradox of plenty. Paradoks dari keberlimpahan. Bahkan ada menyebutkan sebagai kutukan sumber daya alam. Karena negara-negara atau daerah yang kaya dengan sumber daya alam itu justru ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Saya kira kita tidak ingin Indonesia itu mengalami paradox of plenty atau mengalami kutukan sumber daya alam. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera, karena mampu mengelola sumber daya alamnya dengan sangat baik. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Kita akan mampu mengelola sumber daya alam itu dengan baik demi kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat kalau kita mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola sumber daya alam itu sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita. Itulah sebabnya mengapa kita bersama-sama tidak boleh melupakan investasi terhadap sumber daya manusia itu. Investasi sumber daya manusia itu harus kita lakukan secara baik, berkelanjutan. Saya kira yang pertama adalah di bidang kesehatan. Kita ingin manusia Indonesia itu betul-betul manusia Indonesia yang sehat. Tetapi tidak berhenti di kesehatan saja. Kita ingin manusia Indonesia itu adalah manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Manusia Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mempunyai etos kerja dan juga karakter yang sangat unggul. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam 10 tahun terakhir ini Bapak Presiden Jokowi meletakkan pondasinya tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur,
tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia. Itu menjadi komitmen, kepedulian, dan juga sebuah upaya yang sangat luar biasa dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini juga untuk membangun sumber daya manusia. Karena itu saya melihat apa yang dilakukan saat ini oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gosmen dan juga oleh Pak Dirjen saat ini dengan meletakkan pondasi pendidikan sebagai salah satu lompatan kita untuk menuju masyarakat dan manusia Indonesia yang unggul adalah salah satu hal yang harus kita prioritaskan. Saya kira ini adalah salah satu cara kita untuk melenting. Melompat itu adalah membutuhkan pijakan yang kuat. Dan upaya itu kita bisa lakukan melalui lentingan yang galah yang paling penting adalah pendidikan. Tidak mungkin kita akan bisa melenting maju menjadi sebuah negara yang diperhitungkan di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia ini kalau kita tidak melakukan investasi sumber daya manusia itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, investasi sumber daya manusia itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini membutuhkan kebersamaan, ini membutuhkan kepedulian kita bersama. Saya lihat semangat yang bergelora di kalangan umat Buddha untuk tadi dalam tema yang dibangun untuk membangun kebijaksanaan dan juga cinta kasih, compassion, adalah sesuatu semangat yang perlu ditularkan. Tidak hanya dalam konteks membantu sesama kita di yang kesusahan, tetapi juga kepedulian dan kebersamaan kita untuk membangun dunia pendidikan. Semangat ini harus disalurkan dengan cara sangat baik. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak David, kita nggak mungkin hanya membangun wihara tempat ibadah yang megah. Kita bisa mendengarkan khotbah atau ajaran dharma dari para bante atau suhu kita. Pendidikan agama dan juga tempat ibadah suatu yang penting, tetapi juga tidak kalah penting adalah kita membangun di sektor kesehatan dan juga pendidikan. Kita sangat bangga dengan saudara-saudara kita umat Islam, terutama dari teman-teman dari Muhammadiyah yang dengan amal usahanya itu berhasil meletakkan pondasi yang kuat sekali di sektor kesehatan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dua hal yang sangat penting sekali dalam upaya kita membangun sumber daya manusia itu. Itulah sebabnya mengapa saya ingin sampaikan kepada seluruh umat beragama, termasuk saudara-saudara kita umat Buddhis, umat Hindu, untuk memberikan perhatian dan kepedulian dalam pembangunan di sektor pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dua sektor yang sangat penting di dalam upaya kita membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang tidak hanya sehat secara ragawi, tetapi juga memiliki karakter yang diisi oleh ajaran Dharma yang sudah disampaikan oleh guru-guru suci kita, para bante, para biku, dan juga para suhu kita. Dengan cara seperti itu maka kita akan mempunyai sumber daya manusia yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi punya karakter welas asih, karakter kebijaksanaan yang ditularkan, yang diajarkan oleh guru-guru suci kita. Terakhir saya menyambut baik juga upaya untuk memperkuat sektor pendidikan di Kabupaten Wonogiri ini. Pak Kadis, saya kira Kabupaten Wonogiri ini akan bisa menjadi kabupaten yang bersinar di malam hari dan juga akan semakin ramai kalau sektor pendidikannya kita bangkitkan. Pendidikan di Wonogiri bisa dijadikan semacam leading sector yang penting karena akan menjadi hub, menjadi semacam tempat simpul bagi daerah-daerah di sekitar Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan pendidikan di sini
terutama dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Dan saya kira ini kan bisa menjadi hub penting. Kalau kabupaten-kabupaten lain yang mungkin agak jaraknya ke Solo terlalu jauh bisa memanfaatkan Kabupaten Wonogiri ini sebagai salah satu sentra pendidikan yang juga bisa diakses oleh warga negara kita dari berbagai agama. Saya gembira Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya tidak hanya memiliki 3 program studi yang berkarakter agama, tetapi juga ada 3 program studi yang non agama, yang ternyata laris manis ini. Satu adalah PGSD, para guru-guru kita membutuhkan pendidikan guru. Yang kedua adalah ilmu komunikasi, itu saya kira juga sangat dibutuhkan di era saat ini di mana kita berhadapan dengan kemajuan revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan. Satu lagi apa ya Pak? Pariwisata. Ini juga menunjang perkembangan destinasi utama pariwisata di Solo, Borobudur dan Prambanan yang akan sangat cepat menjadi satu sentra ekonomi baru yang akan terbentuk. Dan saya dengar kemarin dari Pak Kepala atau Ketua bahwa perkembangan ke depan jika Astungkara asas Sehide Betara Sarang Sami atau Sang Yang Pangrama Kawi memberikan restu maka bisa menjadi institut, maka ada kebutuhan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha untuk mengembangkan sektor pertanian, terutama agribisnis. Ini sesuai dengan konteks daerah di Wonogiri yang memang sangat unggul di bidang pertanian. Saya mendengar dari Pak Ketua kemarin bagaimana majunya Thailand di bidang sektor pertanian yang berbasis inovasi dan teknologi, dan saya yakin kalau ini ketuanya lulusan Mahidol Thailand maka ini bisa menularkan semangat pembaharuan dan juga kemajuan di sektor pertanian di Wonogiri. Harapannya nanti ini bisa menjadi sektor unggulan yang bisa juga mengembangkan daerahnya. Dan saya juga kemarin menyampaikan kepada Pak Ketua, Pak Sulaiman, kita harus mulai membangun sinergi itu dari awal dengan pemerintah daerah. Titip Pak Kepala Dinas, jadi kalau kita ingin membangun Wonogiri ini ke depan, maka apa yang muncul dari rancangan pembangunan jangka menengah, jangka panjang dari pemerintah Wonogiri, menjadi master plan dari pemerintah Wonogiri itu kongruen juga sejalan dengan apa yang menjadi penyiapan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Karena kita harus juga paralel ini. Kebutuhan dari Pemda seperti ini disiapkan oleh universitasnya, oleh perguruan tingginya. Sehingga betul-betul ini links dan match bisa menyambung satu sama lain. Saya berharap pekerjaan besar ini tidak hanya kita konkretkan pada hari ini tetapi berkesinambungan, berkelanjutan. Karena seperti Raden Wijaya membabat alas tarik gitu untuk membangun keraton Majapahit, maka itulah peran yang harus dilakukan oleh Staben Raden Wijaya dalam membangun sektor pendidikan di Wonogiri. Saya yakin dengan semangat gotong royong, semangat nyengkuyung, kebersamaan di antara semua pihak termasuk sektor swasta, Pak David, umat Buddhis semuanya ikut menjadi bagian dari upaya kita membangun sektor pendidikan tidak hanya di umat Buddha tetapi sektor pendidikan di Wonogiri dan Jawa Tengah dan seluruh Nusantara ini. Karena itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Matur nuwun, loka samasta sukino bawantu, sabestata bawantu sugitata, sadu, sadu, sadu. Salam santi, santi, santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Tumpeng akan dipotong oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemotongan tumpeng ini merupakan wujud syukur dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh alam semesta yang telah mendukung kelancaran acara pada hari ini dan juga mendukung kesuksesan pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah. Mohon berkenan untuk memotong tumpeng Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama kepada Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD. Disilakan. Mohon berkenan maju menerima potongan tumpeng Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Bapak Dr. Sulaiman. Potongan tumpeng diserahkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Peletakan Swana Pasana. Sejarah telah menunjukkan peristiwa-peristiwa di masa lalu tentang bagaimana bangunan-bangunan monumental yang telah berdiri tegak kokoh ratusan bahkan ribuan tahun lamanya dibangun di atas simbol tekad dan harapan. Batu pertama Swana Pasana nan penuh makna. Lempengan emas ditemukan di dasar candi yang agung. Tertulis aksara yang meski telah terkikis usia, namun menunjukkan bukti kejayaan Sriwijaya di Nusantara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban bangsa Indonesia. Hari ini kita tapakan sejarah. Di tanah ini akan tegap berdiri megah. Di sini kelak cahaya ilmu menyala, tempat bersemainya generasi bangsa. Swana Pasana bukan sekedar batu berwarna emas, namun simbol harapan masa depan. Di bawah langit doa terhimpun, agar kampus ini menjadi sumber ilmu yang berkeadilan, tempat akal dan budi dipertemukan, menciptakan insan yang penuh kebijaksanaan. Manjusri pelita cahaya suci, menyinari dunia dengan kebijaksanaan abadi. Pedangnya menghalau kebodohan, membuka jalan menuju pencerahan. Di atas teratai bersemayam dengan ketenangan yang tak pernah padam. Simbol kearifan yang mendalam, mengurai misteri hidup yang terpendam. Manjusri, suara hati yang tenang, memandu jiwa dalam renungan lapang. Bagaikan ombak samudra yang damai, mencipta kebajikan, menghapus angkara murka.
Kami haturkan doa dengan tulus agar kebijaksanaan-Mu menyentuh setiap arus. Dengan fondasi kuat, tekad tak terpadamkan, gedung kampus ini akan menjadi saksi lahirnya generasi hebat yang terus berbakti untuk negeri. Dan kami mengundang untuk maju meletakkan batu pertama di tempat yang telah tersedia. Diawali oleh Yang Mulia Sasana Bodhi Mahatera, Yang Mulia Widya Sasana Mahastawira, dan Yang Mulia Duta Arya Stavira. Mohon berkenan untuk meletakkan batu pertama. Kita bersama-sama menyaksikan sejarah baru, peletakan batu pertama, pembangunan gedung layanan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Muda Negeri Raden Wijaya oleh Yang Mulia Sangga. Yang Mulia Bante, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kami mengundang Bapak Ari Dwi Payana, Bapak Dirjen Bimas Buddha, Bapak Kakanwil Kemenak Jawa Tengah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, dan Bapak David Herman Jaya untuk berkenan maju dan meletakkan batu pertama. Kami persilahkan untuk meletakkan batu pertama. Batu berwarna emas yang tertuliskan mantra suci. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Widya Dharma, Bapak Junaidi, Bapak Bambang Sumpeno, Profesor Hesti Satyadi, Bapak Mujianto, dan Bapak Marjianto untuk berkenan meletakkan batu pertama. Kami juga mengundang Bapak Urip Widodo.
Batu pertama telah diletakkan. Harapan demi kemajuan Kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pemberkahan oleh Biku Sangga. Mohon berkenan kepada Yang Mulia Sasana Bodhi Mahatera dan Yang Mulia Widya Sasana Mahastawira untuk mendaraskan parita dan sutra serta memercikan tirta suci. Kepada Yang Mulia Bante, dipersilakan. Kita bersama-sama dengan bersikap anjali, kita haturkan puji dan syukur. Semoga awal yang membahagiakan ini memberikan berkah untuk kebahagiaan semua makhluk. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidurya Prabharacaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tatyata Om Vaisace Vaisace Vaisaca Samudgate Swaha. Tathata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhiswaha. Tathata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhiswaha. Tathata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhiswaha. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Jayanto Bodhiya Mule Sakaya Nang Diwandano Ewang Tawang Wijayo Hijaya
Sujaya manggale apara cita palangke sise patawi pokare apisekesa pabudanang agapato pamodate sunakatang supapatang suhu titang sukano sumohoto jasuyitang brahmacare supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang manu kamang panidite pada Kinea bawatusa pamanggalang rakantusa padewata sababuddhanu bawena sada sotia bawantute bawatusa pamanggalang rakantusa padewata sabadhammanu bhawe nasada soti bhawantute bhawatu sabhamanggalang rakhantu sabadewata sabhasanghanu bhawe nasada soti Bhavantu te sadu sadu sadu. Dilanjutkan dengan pemercikan tirta suci. Anumodama Bante, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Penyerahan cenderamata oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Mohon berkenan maju untuk menerima cenderamata. Yang pertama, Koordinator Staf Khusus Presiden, Bapak Ari Dwipayana. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Bapak Supriyadi. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad. Direktur Utama PT New Armada, Bapak David Herman Jaya. Dan mohon berkenan Yang Mulia Widya Sasana Mahastawira untuk maju menerima cenderamata yang akan diserahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Bapak Dr. Sulaiman. Kami juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Bapak Srianto, untuk berkenan maju menerima cenderamata.
Mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk tetap di tempat, kami mengundang kepada seluruh tamu kehormatan, tamu undangan untuk dapat menuju ke atas panggung berfoto bersama. Bapak Dandim, Bapak Kapolres, seluruh tamu kehormatan yang telah hadir pada hari ini, kami persilakan untuk turut maju ke panggung untuk diabadikan momen foto bersama. Mohon izin untuk dapat merapatkan diri, Bapak. Terima kasih. Kepada seluruh tamu kehormatan dan tamu undangan dipersilahkan untuk dapat menuju ke ruang transit. Kami persilahkan untuk dapat menuju ke ruang transit. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara groundbreaking pembangunan layanan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan dalam memandu acara pada hari ini. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya.